Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kelas 9 semester 1 bab seni rupa, yaitu tentang seni lukis. Tujuan pembelajaran dalam bab seni rupa ini atau seni lukis ini adalah siswa mampu mendeskripsikan beberapa pengertian seni lukis. Lalu siswa mampu berapresiasi lukisan yang diamati dan mengelompokkan berdasarkan tema-tema dan berkarya seni rupa. Apa itu melukis? Apakah sama dengan menggambar? Mari kita bahas. Pertama, kita lihat secara pengertian. Melukis asal kata dari lukis atau seni lukis, yang artinya adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan garis dan warna. Sedangkan menggambar adalah suatu kegiatan yang dilakukan yang membutuhkan penglihatan dan gerakan tangan, serta dilakukan untuk mewujudkan suatu gagasan yang dituangkan dalam bentuk gambar menggunakan alat atau bahan tertentu. Di sini, dalam seni lukis ini, dibagi beberapa aliran. Aliran seni lukis diantaranya adalah aliran kubisme, bentuk sebuah bangun, aliran futurisme, tentang kesibukan seseorang, aliran naturalisme, yang nyata, aliran romantisme, nan indah, aliran abstraksionisme dengan unsur keindahan, aliran konstruktivisme klasik, aliran pointillisme dengan sebuah titik, aliran surrealisme yang fantastis, aliran impresionisme, aliran fauvisme non kontras. Pertama, kita bahas aliran kubisme atau dibantu dengan kata bentuk sebuah bangun. Aliran kubisme ini memiliki sebuah bentuk yang geometris. Seperti namanya kubisme, tentu bentuk dari lukisan tersebut berupa sebuah segitiga, kubus, segi empat, silinder, lingkaran, kerucut, kotak, atau bentuk bangun yang lainnya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ini adalah bentuk seekor kucing yang hasil dari lukisan tersebut adalah gabungan dari beberapa bentuk-bentuk yang lain seperti yang disebutkan tadi. Selanjutnya, aliran futurisme atau tentang kesibukan seseorang. Itu temanya. Untuk jenis aliran lukisan yang satu ini menggambarkan sebuah tema lukisan tentang kesibukan seseorang menjadi sebuah ide pencipta karya yang futurisme. Contohnya kita menggambar atau melukis seseorang yang sedang melukis seperti gambar atau lukisan di bawah ini. Selanjutnya aliran naturalisme yang nyata. Kata natur atau natur mungkin sering disamakan dengan istilah realisme atau nyata. Karena natural ini seniman banyak yang melukis dengan sebuah kondisi alami pada lukisan mereka. Contohnya adalah lukisan di bawah ini adalah lukisan tentang keindahan alam. Jadi sesuai yang mereka rasakan, sesuai yang mereka lihat. Selanjutnya ada aliran romantisme nan indah. Aliran romantisme menjadi aliran yang akan menampilkan sebuah lukisan yang fantastik dan tentunya sangat indah. Contoh di bawah ini adalah sebuah lukisan di mana aliran romantisme ini bisa juga menggambarkan sebuah peristiwa yang penting. Ya, selanjutnya ada aliran abstraksionisme dengan unsur keindahan. Aliran abstraksionisme ini mampu mengungkapkan kondisi kejiwaan dan mental seorang seniman. Karena luapan emosi yang ada dan terbilang variatif ini mampu menjadi sebuah ide murni yang akan memberikan warna dan arah pada sebuah goresan lukis. Contohnya lukisan di bawah ini. Selanjutnya, ada yang namanya aliran konstruktivisme klasik.
sebuah kesan bangunan menjadi kesan dari aliran lukisan yang satu ini. Dengan ciri-ciri bangunan dan latar menjadi sudut dalam melukis baik bangunan kuno, klasik, modern, atau yang lainnya. Ciri khasnya dari lukisan ini adalah menggambarkan sebuah struktur bangunan. Mau itu lama, klasik, kuno, modern, atau yang lainnya. Selanjutnya, ada yang namanya aliran pointillisme dengan sebuah titik. Penggunaan titik-titik mendominasi oleh jenis aliran lukisan yang satu ini. Biasanya, ciri dari aliran ini yaitu akan terlihat jelas ketika berada di kejauhan dan agak baur ketika dilihat dari dekat. Mungkin kelas 8 kalian pernah membahas atau kelas 7 tentang pointillisme ini adalah menggambar dengan mengumpulkan titik-titik atau gabungan dari titik-titik yang banyak ya. Contoh lukisannya lihat di bawah. Selanjutnya ada yang namanya aliran surrealisme yang fantastis. Aliran surrealisme ini yaitu sebuah aliran seni lukis yang berhubungan dengan dunia fantasi. Lukisan, hayalan yang terbentuk dan juga terbilang tidak logis, seakan membawa mereka ke dalam dunia mimpi. Jadi maksudnya, aliran surrealisme ini adalah hal-hal yang tidak mungkin ada di dunia nyata, atau benar-benar hasil dari imajinasi si pelukisnya. Jadi semata-mata si pelukis ini membuat sebuah bentuk yang memang di luar nalar pemikiran manusia pada umumnya. Selanjutnya, ada yang namanya aliran impresionisme. Aliran ini memperlihatkan kesan yang ditangkap oleh sebuah objek menjadi ciri dari aliran jenis lukisan yang satu ini. Jadi, impresionisme ini adalah lukisan di mana yang hanya menampilkan kesan. Jadi tidak terlalu detail, tidak terlalu memikirkan bentuk. Cuman yang diharapkan di sini, lukisan impresionisme ini menunjukkan kesan suatu keadaan, suatu bentuk tanpa memikirkan detail dari bentuk tersebut. Contohnya misal menggambar wajah. Menggambar wajah di sini tidak terlalu nampak detail pupil mata ataupun halis, hanya kesan saja. Jadi hanya terlihat wajah seperti wajah saja. Contoh lukisan di bawah pun ini memperlihatkan keadaan di pasar. Ya, tidak tahu kita melihat itu dagang apa atau orangnya sedang berjalan kemana, wajahnya terlihat kemana tidak terlalu jelas. Makanya disebut dengan aliran impresionisme atau hanya kesan saja. Selanjutnya ada aliran fauvisme non kontras. Kebebasan dalam berekspresi ditunjukkan oleh jenis aliran yang satu ini, sehingga banyak objek yang dibuat kontras dengan aslinya. Contoh lukisan di bawah, ini adalah lukisan yang menggambarkan ekspresi dari si pelukis itu sendiri. Entah apa maksud dan tujuannya, hanya saja dia secara idealis mengerti untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain mengerti atau tidak. Nah, ini adalah salah satu ciri khas aliran fauvisme. Selanjutnya, apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran kalian ini? Jika sudah paham, silahkan kalian kerjakan tugas pertemuan pertama. Diskusikan dengan kelompok kecil kalian tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Lalu carilah tokoh-tokoh pelukis dari masing-masing aliran seni lukis yang telah dibahas. Tadi minimal 3 orang pelukis tiap lukisannya. Jika ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan. Semangat dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.